Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Masih semangat ya belajar dari rumahnya. Ketemu lagi sama Pak Lingga di mata pelajaran IPS. Di pelajaran kali ini kita akan belajar tentang peta, letak, dan luas Indonesia. Oke, yang pertama kita bahas adalah peta. Apa sih peta itu? Peta merupakan gambaran sebagian atau seluruh wilayah permukaan bumi dengan berbagai penampakannya pada suatu bidang datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu. Jadi bidangnya datar ya. Karena apa? Karena kalau pakai bidang yang berbentuk bola itu namanya globe. Nah, peta itu punya beberapa komponen. Ada 8 komponen yang akan kita bahas nanti. Yang pertama ada judul peta. Ini pengertiannya gampang ya. Ya, jadi judul yang memuat tema dan daerah yang digambarkan. Misal peta Jawa Timur, ya berarti judulnya peta Jawa Timur gitu. Lanjut ke skala peta. Skala peta adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Di skala ada 2, yaitu skala garis dan skala numerik. Skala numerik. Jadi, skala numerik adalah perbandingan jarak dalam bentuk pecahan sederhana. Seperti yang dicontoh itu ada 1/400.000, yang artinya adalah 1 cm di peta itu mewakili 400.000 cm di permukaan bumi yang asli. Lanjut ke skala garis. Skala garis ini digambarkan dengan garis lurus, seperti yang ada di contoh itu. Jadi setiap 1 cm mewakili 5 km di permukaan yang sebenarnya. 2 cm di peta mewakili 10 km di permukaan yang sebenarnya. Begitupun seterusnya. Setelah skala, kita masuk ke komponen yang berikutnya, yaitu simbol peta. Simbol peta ada 4. Yang pertama adalah simbol titik. Simbol ini digunakan untuk menjelaskan objek tertentu, seperti yang dicontoh itu bisa kalian lihat. Lanjut ke simbol garis. Simbol ini digunakan untuk menjelaskan unsur yang memanjang, seperti yang dicontoh itu, kayak katakanlah ada jalur sungai, jalur jalan, jalan kereta api, jalan tol, jalan raya, pokoknya unsur-unsur yang memanjang. Lanjut ke simbol daerah. Nah, kalau ini digunakan untuk menjelaskan unsur-unsur yang meluas atau mempunyai luasan. Seperti yang dicontoh itu ada danau, rawa, sawah, dan formasi batuan kapur. Jadi yang meluas gitu ya. Lanjut, yang terakhir ada simbol warna. Kalau simbol ini digunakan untuk membedakan ketampakan atau objek di permukaan bumi, kayak yang dicontoh itu. Jadi katakanlah ada warna hijau. Oh, itu berarti ketinggian daratannya adalah 0 sampai 100 meter. Ada lagi warna biru muda yang menandakan bahwa itu adalah kedalaman laut antara 6.000 sampai 5.000 meter gitu ya. Lanjut ke petunjuk arah. Jadi sesuai dengan namanya, fungsi penunjuk arah memberikan informasi arah utara, timur, selatan, barat, dan atau arah daerah yang digambar. Dan biasanya ini diletakkan di samping kanan atau kiri pada peta. Itu gambarnya seperti yang dicontoh. Sekarang kita bahas tentang legenda.
Legenda adalah kolom keterangan mengenai simbol-simbol yang terdapat pada peta. Jadi simbol-simbol seperti yang telah kita bahas sebelumnya nanti akan tercantum pada legenda beserta dengan keterangan-keterangannya. Sekarang kita bahas garis astronomis. Garis ini adalah garis yang menunjukkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Itu seperti yang digambar. Kalau garis bujur adalah garis khayal bumi pada peta yang membujur dari kutub utara ke kutub selatan. Jadi yang vertikal itu yang berdiri. Selanjutnya ada garis lintang. Garis lintang adalah garis khayal bumi pada peta yang melintang. Itu yang berbentuk horizontal atau tiduran. Selanjutnya ada peta inset. Peta ini berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama. Katakanlah ada peta Jawa Timur. Nah, untuk melihat peta Madura maka biasanya akan ada peta inset di sebelah kiri, kanan, atau bawah. Komponen peta yang terakhir adalah sumber peta. Nah, sumber peta ini biasanya mencantumkan data untuk mengetahui siapa pembuat peta serta kapan tahun dibuatnya peta tersebut. Setelah kalian mengetahui tentang apa itu peta dan komponen apa saja yang terdapat dalam peta, maka pembahasan kita selanjutnya adalah letak dan luas Indonesia. Oke, jadi yang akan kita bahas pertama adalah letak Indonesia. Letak Indonesia dibedakan menjadi 3. Yang akan pertama kita bahas adalah letak astronomis. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwa letak astronomis itu terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Kalau letak astronomisnya Indonesia itu berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lantas apa sih pengaruh letak astronomis Indonesia ini? Jadi yang pertama tentu saja kita akan beriklim tropis karena kita selalu dilewati oleh matahari, alias kita berada di bawah garis ekuator atau garis khatulistiwa. Yang kedua, kita terbagi menjadi 3 zona waktu, yaitu WIB waktu Indonesia Barat, WITA waktu Indonesia Tengah, serta WIT waktu Indonesia Timur. Yang ketiga, terdapat 2 musim di Indonesia, yaitu kemarau dan hujan. Yang terakhir, flora dan fauna di Indonesia akan beraneka ragam. Selanjutnya adalah letak geografis Indonesia. Indonesia terletak antara 2 benua, Asia dan Australia, serta berada di antara 2 samudera, Pasifik dan India, seperti yang ada di gambar. Lantas, apa sih pengaruh dari letak geografis Indonesia ini? Di sini Bapak menjelaskan ada 2. Yang pertama, menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik laut maupun udara, sehingga Indonesia jadi ramai. Yang kedua adalah titik persilangan kegiatan perekonomian dunia. Jadi Indonesia ini jadi pasar istilahnya. Yang terakhir ada letak geologis. Jadi Indonesia berada pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia, seperti yang digambar itu. Lantas, apa sih pengaruh letak geologis ini? Yang pertama, Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Yang kedua, potensi industri berupa tambang dan mineral. Yang ketiga, rawan terjadi bencana alam seperti gunung meletus dan gempa bumi. Yang keempat, memiliki tanah yang subur. Dan yang kelima, keanekaragaman hayati. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas luas Indonesia. Menurut Badan Informasi Geospasial,
wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Lebih luas daerah perairan kita daripada daratan kita. Dan asal kalian tahu bahwa luas Indonesia ini jika dibandingkan dengan Eropa, Amerika, dan Australia itu sama. Jadi sebesar itulah luas negara Indonesia. Jadi itu pembelajaran pada hari ini tentang peta, letak, dan luas Indonesia. Tetap semangat ya anak-anakku, jaga kesehatan kalian. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.